terasa kita segera mengakhiri tahun 2020 dan segera memasuki tahun 2021. Kita sudah melewati tahun ini dengan begitu luar biasa. Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Mari hari ini kita menaikkan pujian kita menaikkan syukur kita menaikkan penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan. Selamat kami di tahun 2020 ini ya Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan kami bawa hati kami bawa pujian kami, dan kami menyembah Engkau Tuhan. Dan kami memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami, pujian kami hanya untuk menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya kasih
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar saudara? Puji Tuhan, kalau sampai dengan hari ini, kita masih ada dalam penyertaannya dan perlindungan yang sempurna. Mari kita baca firman Tuhan kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Pada hari ini kami mau belajar lebih lagi untuk takut akan Engkau, untuk mengerti bahwa betapa besar dan mulianya nama-Mu. Yang kami tahu bahwa dengan pengertian kami sendiri, kami gak akan pernah mampu untuk memahaminya, karena Engkau sangat tidak dapat dibatasi oleh pikiran kami. Tuntun kami selalu dengan Roh-Mu yang kudus, untuk setiap apa yang kami rasakan, untuk setiap apa yang kami pikirkan, untuk setiap apa yang kami katakan dan kami perbuat, itu berkenan di mata-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar mengenai hukum yang ketiga dari 10 hukum Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mau didewasakan, kita harus mengerti arti nama Tuhan yang begitu besar dan bagaimana cara kita menyebutkan namanya dengan penuh rasa hormat. Nama. Di balik sebuah nama mengandung hakikat natur yang melekat pada pribadi yang memiliki nama tersebut. Nama itu biasanya digunakan untuk mewakili arti dari pribadi yang memilikinya. Dalam Alkitab, setiap nama yang disebutkan memiliki artinya masing-masing. Ada beberapa nama juga di dalam Alkitab yang diubahkan untuk menggambarkan realita dari pribadi yang memiliki nama tersebut. Contoh, Abram diubah menjadi Abraham, yang artinya Bapa segala bangsa. Yakub yang diubah menjadi Israel, yang artinya adalah pemenang. Dan nama-nama lainnya dalam Alkitab. Demikian juga dengan nama kita pasti memiliki arti ketika kita diberikan nama tersebut. Biasanya juga ketika kita dibaptis, kita diberikan nama baptis untuk kita bisa menghidupi nama tersebut. Ataupun ada juga orang-orang yang memiliki gelar profesi atau gelar akademis yang mengandung arti dan harus sesuai dengan setiap pribadinya. Seperti Pendeta Muda Dedi Budianto, artinya Bapak Denny berprofesi sebagai pendeta muda. Jadi di balik sebuah nama itu mengandung arti, hakikat, natur dari pribadi yang memiliki nama tersebut. Bagaimana dengan nama dan pribadi Tuhan? Bangsa Yahudi memegang pemahaman bahwa nama Yahweh adalah nama yang sangat sakral. Nama yang mengandung pribadi Allah yang maha mulia, maha suci, maha kudus, maha agung, yang sempurna dan yang tertinggi. Nama di atas segala nama. Mereka begitu menghormati nama Tuhan dan tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Karena nama Tuhan terlalu suci untuk disebutkan atau diucapkan oleh kita manusia yang begitu berdosa. Kita yang mengenal pribadi Allah yang maha mulia harusnya bisa menyebutkan nama Tuhan dengan sikap yang penuh rasa hormat dan sikap yang bertanggung jawab, baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam setiap perkataan kita, apalagi dan dalam perbuatan kita. Jika kita mengenal pribadi Tuhan yang begitu suci dan mulia, kita pasti bertanggung jawab. Kalau kita nggak bertanggung jawab, itu hanya membuktikan bahwa kita nggak mengenal pribadi Tuhan. Kadang kalau misalnya kita nggak kenal, jadi nggak menghargai atau nggak menghormati. Contoh, sebelum ini saya bekerja dalam sebuah perusahaan, direktur utamanya itu begitu rendah hati. Dia berbaur dengan para karyawannya, naik lift yang sama, berada di area yang sama, sampai-sampai kita suka nggak tahu kalau dia itu direktur utama. Kalau karyawan yang lama pasti kenal direktur utamanya siapa, dan biasanya kalau beliau lewat pasti bersikapnya lebih sopan, ramah, nyapa, ngomongnya yang bener. Tapi bisa bayangkan kalau misalnya ada karyawan baru yang nggak kenal, kan dia berada di kawasan yang sama dengan kita, naik lift yang sama juga. Bisa bayangkan kalau karyawan baru itu satu lift dengan beliau, yang nggak tahu kalau dia itu ternyata direktur utama, bisa aja ngomong sembarangan di dalam lift.
atau nyapa juga enggak, karena dia nggak tahu juga karyawan baru itu kalau dia adalah direktur utama. Jadi kadang-kadang tuh kita cenderung nggak menghargai kalau kita tuh nggak kenal. Kalau misalnya kita kenal, baru deh kita menghormati orang tersebut. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita belajar untuk mengenal Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh benar mengenal Tuhan? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha mulia, suci, kudus, sempurna, oknum yang tertinggi, setinggi-tingginya yang harus kita muliakan dan kita agungkan. Jika kita benar-benar mengenal nama Tuhan, maka kita akan menghormati Tuhan. Sampai-sampai kalau kita mau menyebutkan namanya, itu selalu dengan sikap yang benar dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Ketika kita menyebutkan namanya, kita menyebutkan dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang menyebut pribadi yang tertinggi, yaitu yang mulia, yang suci, yang kudus, yang agung, dan yang sempurna, yang tertinggi. Nama di atas segala nama. Itu berarti nama Tuhan bukan untuk disebutkan dengan sembarangan, tapi nama Tuhan untuk kita sadari bagaimana namanya berkuasa dalam hidup kita. Akan ada dua pilihan dalam hal ini. Sering sebut nama Tuhan, tapi kuasanya nggak nyata dalam kehidupan kita, karena kita nggak menghormatinya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Atau pilihan kedua, ketika kita dengan penuh rasa hormat dan bertanggung jawab pada saat menyebutkan nama Tuhan, dan tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi hidupnya menyatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Kitab Ester menjadi satu-satunya kitab yang gak menyebutkan nama Tuhan Allah. Tetapi kitab Ester tetap menggambarkan bahwa Tuhan menyertai umat pilihannya. Mari kita belajar dari hal yang paling sederhana. Dalam keseharian kita, berdoa adalah hal yang harus kita lakukan setiap waktunya. Karena nafas kehidupan kita sebagai orang percaya adalah doa. Sekarang bagaimana sikap kita pada waktu berdoa? Ketika kita berdoa, apakah berdoa dengan sikap hati yang tulus, dengan penuh hormat kepada Tuhan? Apakah kita fokus dan konsentrasi pada saat berdoa? Kita harus sadar untuk tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan pada waktu berdoa. Ketika kita menyebutkan namanya dalam doa kita, harusnya dengan penuh rasa sikap dan hormat kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang mengenal natur pribadinya yang dinyatakan dalam namanya. Ketika kita memimpin doa dalam pertemuan, dalam kelompok doa, apalagi dalam ibadah, mari kita belajar untuk tidak menjadikan nama Tuhan sebagai kata pendahulu kalimat ataupun kata penutup kalimat, hanya karena kita bingung lagi mikir mau ngomong apa lagi pada saat doa di muka umum. Khotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena kita suka berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sampai dengan saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memelihara kami ya Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami akan belajar firman Tuhan ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti ya Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Berapa banyak nama Tuhan disebutkan dalam doa itu? Apakah nama Tuhan yang kita sebutkan dengan bersungguh-sungguh hati, memuliakan namanya? Apakah dengan banyaknya namanya disebut dalam doa, kita akan didengar oleh Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal pribadinya yang mulia, yang suci, yang kudus, yang agung, yang sempurna dan yang tertinggi? Jika ya, harusnya ketika kita menyebutkan namanya dalam doa, kita sebut dengan penuh rasa hormat dan perasaan yang begitu mengagungkan dia sebagai pribadi yang mulia. Karena itu sebelum berdoa, siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada pribadinya yang mulia, yang suci, yang agung, nama di atas segala nama. Untuk kita menyiapkan diri dan benar-benar tahu
apa yang ada dalam hati dan apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita ucapkan dalam doa kepadanya dengan penuh kesadaran. Kalaupun belum muncul dalam hati atau pikiran kita mau ngomong apa pada saat berdoa, mungkin hening akan lebih baik daripada kita salah menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Sebelum doa diucapkan, sebenarnya Tuhan juga tahu apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita, karena Ia Tuhan yang Maha Tahu. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dalam percakapan pun jangan sampai kita menyebutkan nama Tuhan dengan motivasi yang salah, menyebut namanya untuk tujuan yang sia-sia, sehingga namanya dijadikan bahan lelucon yang merendahkan. Nama Tuhan itu bukan nama tanpa makna, bukan juga digunakan untuk mengekspresikan umpatan atau ketika kita latah. Sekiranya dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita dengan bersungguh hati belajar untuk mengenal pribadinya yang begitu mulia, begitu kudus, begitu agung, yang harus kita hormati lebih dari apapun juga di dalam dunia ini. Dengan kita mengenalnya, maka kita akan mengerti apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita katakan, dan apa yang harus kita perbuat. Dan semuanya itu dikembalikan hanya untuk kemuliaan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Yakobus 1 ayat 22-26. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu. Kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk GB Hosana Tuhan. GB Hosana adalah milik-Mu Bapak. Diberkatilah Bapak Gembala kami, para pengerja, tim Pemro Tuhan. Satukanlah kami semuanya. Biarlah kami semua mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan di GB Hosana, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bawa kami terus untuk melakukan apa yang Kau mau. Tuhan, tidak terasa kami sudah hampir 1 tahun tidak bertemu satu sama lain. Tetapi kami percaya dengan melalui streaming online Tuhan, Kau yang akan terus berbicara kepada kami. Kami bertumbuh, kami mau melakukan apa yang Engkau mau, dan kami mengerti semua apa yang Kau mau Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik juga ibadah anak sekolah minggu. Oh Tuhan, Kau pimpin anak sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tuhan juga untuk anak remaja, pemuda, para wanita yang luar biasa, pasutri, para lansia Tuhan. Kau memberkati mereka. Diberikan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang semakin menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu pemerintahan kami, bangsa Indonesia kami Tuhan. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan para menteri dan pejabat-pejabat lainnya Tuhan. Satukanlah mereka Tuhan, yang mereka sedang membereskan masalah perekonomian sekarang ini Tuhan, masalah COVID juga Tuhan. Berikan roh hikmat kepada mereka, biarlah semuanya segera berlalu. Oh Tuhan, terima kasih, dan kami percaya sebagai anak-anak-Mu Bapak, kami akan melewatinya Tuhan bersama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga pakai para tim dokter Tuhan yang sedang merawat Tuhan, yang sedang mengobati para pasien COVID Tuhan. Biarlah mereka sembuh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan bangsa Indonesia, ampuni mereka, turunkan belas kasihan-Mu. Biarlah api kemuliaan-Mu tercurah untuk negeri Indonesia Tuhan. Hujan pertobatan tercurah untuk negeri Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, kami yang berdoa dan mengucap syukur berkata, amin. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah doa Rabu malam pada saat ini. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami percaya Engkau akan membawa kami untuk terus lebih dekat kepadamu. Dan Engkau akan menyatakan segala isi hatimu. Sehingga setiap kami boleh menjadi semakin peka dan tajam pendengaran kami akan firman-Mu. Dan Engkau akan terus memakai hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami akan terus melihat bagaimana Engkau bekerja lewat urapan-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian pada malam hari ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.